Halo gengs, jadi di video kali ini saya ingin membawakan sebuah alur cerita dari Magic Emperor yang mendapatkan rating 9,9. Jadi sediakan kopi terlebih dahulu, kita ke intronya. Pada zaman dahulu ada seorang kaisar yang sangat disegani di dunia para dewa, dan dia adalah Zhou Yifan. Zhou Yifan ini dikenal sebagai kaisar iblis atau kaisar sihir. Dia terbunuh karena dikhianati oleh sang murid yang menusuknya tepat dari belakang. Lalu dia pun berinkarnasi pada seorang anak yang telah mati. Pada saat yang sama ada sekumpulan serigala yang ingin menyerangnya. Namun dengan kata "berisik, diam kalian", para serigala itu pun kabur. Paginya, Zhou Fan pun mencoba kekuatannya sambil berkata, "Kaisar Pedang, tunggu saja, aku akan datang," dengan tatapan yang sangat menjengkelkan. Lalu dia pun pergi. Di tengah jalan dia melihat sebuah keluarga yang hendak dijarah. Keluarga ini bernama keluarga Luo. Di saat hendak pergi, Zhou Fan tiba-tiba merasakan sakit. Sedikit flashback, jadi keluarga Luo ini telah dibantai oleh para bandit yang menyisakan putri dan pangeran kerajaan. Jadi tubuh yang ditempati kaisar sihir itu telah terkena sihir hati, yang dimana sihir ini disebut juga dengan kutukan, yang jika dilanggar akan mati. Di sini Zhou Fan mencoba melihat memori dari tubuh yang dia tempati. Dan dahulu pada saat kecil putri kerajaan Luo ini telah melindunginya. Jadi Zhou Fan telah bersumpah untuk melindungi dan menjaga keluarga Luo. Melihat itu Zhou Fan nampak kesal dan dia pun memutuskan untuk membantu. Melihat Zhou Fan, para bandit pun menertawakannya dan langsung menyerangnya. Namun karena Zhou Fan sekarang adalah kaisar iblis dan dengan mudah bandit itu pun ditebas. Di sini dia langsung membawa kabur putri dan pangeran. Di sini Zhou Fan berniat membawa mereka ke sebuah hutan yang bernama hutan kabut, yang dimana hutan ini dikelilingi kabut yang sangat tebal dan dirumorkan bahwa siapa yang masuk akan kesulitan untuk keluar. Mendengar itu, Zhou Fan hanya berkata, "Hahaha, ini tempat yang bagus." Dan dia pun pergi sendirian. Lalu dia pun mengaktifkan sebuah arah yang membuat kabut itu pun seketika hilang. Melihat kejadian itu, sang putri kerajaan hanya bisa melongok dan berkata, "Apa? Kabutnya menghilang." Lalu Zhou Fan pun berniat mengajari si tuan putri untuk membuat sebuah jebakan. Di sisi para bandit, penjaga keluarga Luo telah berhasil ditangkap. Penjaga ini bernama Pang Tong. Tak berapa lama para bandit itu pun bertemu dengan Zhou Fan. Di sini Zhou Fan berpura-pura untuk membantu para bandit itu dengan memberi sebuah tali jebakan. Para bandit yang bodoh itu pun langsung percaya. Di tengah jalan Zhou Fan berhenti sambil berkata, "Disinilah tempat kematianmu." Mendengar itu para bandit langsung menyerangnya. Namun tak sengaja menginjak jebakan yang dibuat oleh Zhou Fan. Seketika kabut datang dan bandit itu pun menyadari bahwa itu adalah sebuah arai. Lalu Zhou Fan datang dan mengaktifkan arai itu bersama tuan putri dengan senyum tipis sambil berkata, "Bunuh." Lalu muncul sosok hantu yang langsung menghabisi para bandit itu. Zhou Fan yang melihatnya hanya bisa tersenyum dan berkata, "Para sampah, pergilah ke neraka." Setelah para bandit itu mati, seketika muncul sebuah goncangan. Goncangan itu membuat si tuan putri ketakutan, dan ternyata goncangan itu berasal dari Zhou Fan yang berhasil menembus lapisan puncak body foundation realm. Paginya Pang Tong langsung meminta maaf pada Zhou Fan karena sempat menuduhnya berkhianat. Zhou Fan yang polos langsung menerima permintaan maafnya. Di tempat si bandit terlihat seorang pria yang menerima laporan kejadian tadi malam dan langsung pergi. Tibalah Zhou Fan beserta keluarga Luo di kota Feng. Di sini si pangeran terlihat mencoba memprovokasi Zhou Fan soal kakak iparnya. Mendengar ocehan si pangeran, Zhou Fan pun langsung pergi. Sebelum pergi dia pun menendang si pangeran hingga terjatuh. Tak berselang lama ada keributan yang menyita perhatian Zhou Fan. Di sini si pedagang tidak mengakui bahwa yang dia jual adalah barang palsu. Lalu seorang putri hanya bisa memperingatinya, meskipun dia tidak bisa membuktikannya. Seketika Zhou Fan pun muncul dan langsung membuktikannya, yang membuat si penjual itu pun malu.
Karena tak terima dipermalukan, si penjual pun menyuruh orang-orang untuk membunuh Zovan. Namun dengan cepat orang itu pun tewas. Karena ketakutan, si penjual itu pun memberikan sebuah batu. Besoknya Zovan langsung mengecek batu itu. Dan batu itu berisi darah peri yang dapat menciptakan Bloody Baby. Dikisahkan kalau Bloody Baby ini bisa membunuh seseorang dengan sangat ganas. Melihat itu, Zovan langsung mencampur darahnya dengan batu itu. Dan batu itu pun bersinar. Jadi untuk part 1 kita akhiri di sini dulu. Jadi buat kawan-kawan sekalian, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan uploadan terbaru dari channel ini. Sekian dari saya pamit undur diri. Wah.